Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo, channel yang akan membawa kalian menjelajahi negara-negara di dunia dengan cara yang seru dan edukatif. Hari ini, kita akan membahas sebuah negara yang terkenal dengan pemandangan pegunungan Alpen yang menakjubkan, musik klasik elegan dan abadi, dan sejarah panjang yang pernah menjadikannya salah satu pusat kekuasaan terbesar di Eropa. Ya, inilah Austria, negeri kecil di Eropa Tengah yang menyimpan pesona luar biasa. Kalau kita bicara sejarah, negeri ini pernah menjadi pusat Kekaisaran Habsburg yang berkuasa selama berabad-abad, melahirkan tokoh besar seperti Maria Theresa dan Franz Joseph, serta menjadi tempat lahirnya salah satu gerakan reformasi terbesar dalam seni, musik, dan pemikiran modern. Austria juga dikenal sebagai tanah kelahiran musik klasik. Dari Mozart, Beethoven, hingga Schubert, semua pernah berkarya di sini, membuat Wina dijuluki sebagai ibu kota musik dunia. Dan jangan lupakan budaya populernya, mulai dari keindahan arsitektur kota Wina, hingga olahraga ski yang mendunia di pegunungan Alpen. Belum lagi kuliner khas, seperti schnitzel dan strudel yang menggoda selera. Meski ukurannya tidak sebesar negara lain di Eropa, Austria punya pengaruh yang jauh lebih besar dari peta geografisnya. Negeri ini adalah contoh bagaimana warisan sejarah, seni, dan alam bisa bersatu membentuk identitas yang unik. Jadi, siapkah kalian untuk mengenal lebih dalam negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam ini? Mari kita jelajahi bersama Austria, negeri di jantung Eropa yang penuh pesona. Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab geografi Austria, sebuah negara kecil di jantung Eropa, tapi punya peran yang sangat besar dalam sejarah, budaya, dan keindahan alam. Austria memiliki luas wilayah sekitar 83.000 km persegi, menjadikannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan negara bagian Jawa di Indonesia. Letaknya tidak punya pantai sama sekali, karena Austria adalah negara landlocked atau dikelilingi daratan. Negara ini berbatasan dengan 8 negara, Jerman dan Republik Ceko di utara, Slovakia dan Hungaria di timur, Italia dan Slovenia di selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di barat. Posisi ini membuat Austria benar-benar berada di tengah Eropa, menjadi titik temu berbagai budaya dan jalur perdagangan sejak zaman dulu. Kalau bicara topografi, Austria didominasi oleh pegunungan Alpen yang megah. Hampir 2/3 wilayahnya berupa pegunungan, dengan lembah dan danau yang indah tersebar di antaranya. Puncak tertinggi Austria adalah Grossglockner yang mencapai 3.798 meter, salah satu gunung paling terkenal di Eropa. Namun, bagian timur Austria lebih datar, berupa dataran rendah Pannonia yang subur, cocok untuk pertanian dan perkebunan anggur. Ibu kota Austria adalah Wina, Vienna, yang juga merupakan kota terbesar sekaligus pusat budaya dan politik negara ini. Jumlah penduduk Austria saat ini sekitar 9 juta jiwa. Mereka mayoritas menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi, meski ada juga bahasa minoritas seperti Kroasia, Hungaria, dan Slovenia. Untuk urusan mata uang, sejak bergabung dengan Uni Eropa, Austria menggunakan euro. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke sana, langsung saja pakai euro, sama seperti di Jerman, Prancis, atau Italia. Tahukah kamu, nama Austria berasal dari kata kuno Jermanik Österreich yang berarti kerajaan timur atau wilayah timur. Nama ini muncul karena wilayah Austria dulu berada di sisi timur Kekaisaran Romawi Suci, menjadi benteng peradaban Eropa di masa itu. Selain sejarah dan budaya, Austria juga terkenal dengan wisata alamnya. Pegunungan Alpen Austria jadi surganya olahraga musim dingin,
dari ski, snowboarding, hingga hiking di musim panas. Salah satu tempat paling terkenal adalah Hallstatt, desa tepi danau yang indah banget sampai dijadikan replika di Tiongkok. Ada juga Salzkammergut dengan danau-danau biru jernih, serta jalanan indah Großglockner High Alpine Road yang berliku di antara pegunungan. Austria juga punya keunikan lain, seperti gua es terbesar di dunia Eisrienwald dekat Salzburg. Dan Wina yang bukan cuma ibu kota politik, tapi juga dikenal sebagai kota musik, rumah bagi Mozart, Beethoven, hingga Johann Strauss. Jadi, meski kecil, Austria adalah negara dengan geografi yang luar biasa lengkap. Gunung, danau, lembah, sekaligus pusat budaya dan sejarah Eropa. Para pelajar, kita telusuri perjalanan Austria, dari wilayah perbatasan kekaisaran, jadi pusat Eropa, hingga republik netral yang berpengaruh. Kisahnya bermula jauh sebelum nama Austria dikenal. Wilayah ini pernah menjadi provinsi Romawi, Noricum. Lalu dihuni bangsa Bavarian dan Slavia. Catatan awal nama muncul tahun 996 sebagai Osterreichi, wilayah timur, cikal bakal sebutan Österreich hari ini. Memasuki abad pertengahan, dinasti Babenberg membangun fondasi pemerintahan. Namun panggung sejarah Austria betul-betul dikuasai oleh Habsburg setelah Rudolf II menang atas Ottokar II, 1278. Sejak itu, Habsburg memimpin berabad-abad, seringkali sebagai kaisar kekaisaran Romawi Suci. Di era Maximilian I, pernikahan dinasti memperluas kekuasaan. Kemudian selepas pertempuran Mohacs, 1526, Habsburg mewarisi Bohemia dan Hungaria, menjadikan Wina pusat politik Eropa Tengah. Abad ke-16-17 ditandai benturan besar dengan Kekaisaran Utsmani. Pengepungan Wina 1529 dan 1683 jadi momen krusial. Yang terakhir dipatahkan koalisi Kristen dipimpin Raja Polandia Jan III Sobieski. Kemenangan itu membuka masa pembangunan barok yang memoles wajah Wina, istana, gereja, boulevard, sekaligus mengukuhkan Austria sebagai benteng barat melawan timur. Masuk abad pencerahan, Maria Theresa, 1740-1780, dan putranya Joseph II mendorong reformasi, birokrasi modern, pendidikan umum, dan toleransi beragama yang lebih luas. Namun badai Napoleon mengguncang Eropa. Usai perang, Austria, di bawah diplomat ulung Clemens von Metternich, memimpin Kongres Wina 1815, merancang tatanan Eropa yang konservatif dan stabil. Abad ke-19 juga jadi masa industrialisasi. Rel kereta membelah lembah Alpen, Ringstrasse menata ulang Wina, dan kebudayaan kota ini mekar. Di musik, Haydn, Mozart, Beethoven, dan Strauss menjadikan Wina ibu kota musik dunia. Di pemikiran modern, Freud dan Wittgenstein mengguncang cara kita memahami jiwa dan bahasa. Namun di balik gemerlap, muncul ketegangan etnis dan nasionalisme. Setelah gejolak revolusi 1848, Kaisar Franz Joseph I memimpin panjang. Untuk meredam konflik, tercapai Ausgleich 1867 yang melahirkan monarki ganda, Austria-Hungaria. Negara raksasa multibangsa ini modern dan kuat, tapi rapuh oleh tarik-menarik identitas. Titik balik datang 1914. Pangeran mahkota Franz Ferdinand ditembak di Sarajevo. Krisis berantai menyalakan Perang Dunia Pertama. Kekalahan memecah Austria-Hungaria, 1918. Lahir Republik Austria Pertama, negara kecil yang miskin sumber daya dengan ekonomi limbung. Perjanjian Saint-Germain, 1919, memotong wilayah dan melarang persatuan dengan Jerman. Dekade 1920-an 30-an diisi polarisasi politik, bentrok sosial demokrat versus Kristen sosial, Perang Saudara Mini 1934, dan rezim Austrofasis di bawah Engelbert Dollfuss yang dibunuh, lalu Kurt Schuschnigg. Pada 1938, tekanan Nazi berujung Anschluss. Austria dianeksasi ke Jerman Nazi.
Banyak warga ikut mendukung, dan komunitas Yahudi Austria menjadi korban Holocaust, bab kelam yang kemudian diakui dan diperingati. Perang Dunia Kedua berakhir 1945, Austria dibagi zona pendudukan sekutu. Lahir Republik Austria Kedua setelah Perjanjian Negara 1955, pasukan asing angkat kaki, dan Austria menetapkan netralitas permanen. Dari titik ini, terjadi keajaiban ekonomi ala Alpen. Listrik tenaga air, pariwisata pegunungan, industri presisi, dan kemitraan sosial antara pengusaha serikat buruh yang menekan konflik. Wina tumbuh sebagai hub internasional, markas IAEA, UNIDO, dan kantor PBB, UNO-City, menegaskan peran Austria sebagai jembatan Timur Barat di era Perang Dingin. Memasuki era modern, Austria bergabung dengan Uni Eropa 1995 dan mengadopsi Euro 2002, sembari menjaga netralitas militer. Identitas budayanya tetap kuat, musik klasik, arsitektur bersejarah, serta inovasi dalam seni, desain, dan sains. Warisan sejarahnya, dari Osterreichi di pinggir Kekaisaran, ke poros Habsburg, hingga Republik Netral, membentuk Austria sebagai negara kecil yang stabil, makmur, dan berpengaruh. Jadi, para pelajar, sejarah Austria adalah cerita tentang daya lenting, menghadapi invasi, membangun tatanan, runtuhnya imperium, duka perang, lalu bangkit sebagai mediator damai. Dari kejayaan Istana Schönbrunn sampai gedung PBB di pinggir Danube, perjalanan panjang ini mengajarkan, kebesaran bukan hanya soal luas wilayah, melainkan kemampuan beradaptasi, berdamai, dan memimpin dengan akal budi. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, budaya Austria. Sebuah perpaduan seni klasik, tradisi Alpen, dan kebiasaan keseharian yang hangat. Orang Austria sering dikenal ramah tapi agak formal pada pertemuan pertama. Sopan, menghargai aturan, namun bersahaja dalam pergaulan. Konsep Gemütlichkeit sangat melekat. Rasa nyaman, hangat, dan kebersamaan yang dicari lewat percakapan panjang di kafe, tavern, atau di meja makan keluarga. Kehidupan urban seperti di Wina relatif rapi dan penuh etika publik, sementara di pedesaan, tempo hidup lebih santai dan tradisional. Soal agama, mayoritas penduduk Austria menganut Kristen, khususnya Katolik Roma. Warisan gereja terlihat pada arsitektur gereja-gereja bergaya barok dan ritual keagamaan lokal. Selain Katolik, ada komunitas Protestan kecil. Juga Muslim, sebagian besar dari imigran, dan kelompok sekuler yang terus bertambah. Jadi Austria hari ini cukup plural dalam ranah keyakinan. Sekarang kita ke bagian paling menggugah selera, kuliner Austria. Ikon pertama yang wajib dicoba adalah Wiener Schnitzel, daging tipis tepung panir yang renyah, tradisionalnya dari daging anak sapi, veal. Untuk pencuci mulut, jangan lewatkan Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, pancake robek manis, dan Sachertorte, kue coklat legendaris asal Wina. Ada juga Tafelspitz, daging rebus, dan berbagai sup hangat. Di daerah anggur seperti Wachau dan Burgenland, masyarakat menikmati Heuriger, wine tavern tradisional tempat orang minum anggur lokal dan makan hidangan sederhana sambil bercengkerama. Budaya musik adalah jantung Austria. Wina dan Salzburg lama dikenal sebagai pusat musik klasik dunia. Austria melahirkan dan menjadi panggung bagi tokoh-tokoh besar. Mozart lahir di Salzburg. Haydn, Schubert, dan Johann Strauss berkarya di Wina. Bahkan Beethoven menghabiskan karir besarnya di Wina. Tradisi orkestra, opera, dan musik kamar hidup subur. Buktinya ada Vienna Philharmonic, Wiener State Opera, dan Salzburg Festival yang menarik pecinta musik dari seluruh dunia. Selain itu, musik rakyat Alpen, dengan alat musik seperti Zither dan Alpenhorn, tarian Landler, serta ritme tradisional, masih lestari di desa-desa pegunungan. Berbicara soal tarian dan pakaian tradisional, Austria punya Trachten,
Lederhosen untuk pria dan dirndl untuk wanita, sering dipakai pada festival rakyat dan upacara lokal. Tarian rakyat seperti Landler atau variasi tarian pegunungan menonjolkan semangat komunitas dan keceriaan. Festival dan perayaan Austria sangat beragam. Di musim panas ada Salzburg Festival, musik dan drama klasik. Di musim dingin Christmas markets di Wina dan kota-kota kecil yang dipenuhi lampu, makanan musiman, dan kerajinan tangan. Yang unik adalah tradisi Krampus, makhluk setengah mitos yang berpawai saat Natal dulu. Sekaligus festival Almabtrieb ketika ternak digiring turun dari pegunungan pada musim gugur, disambut musik dan pakaian cerah. Terakhir, jangan lupa kultur Cafe Wina, Kaffeehause yang menjadi ruang intelektual, tempat diskusi, membaca koran, dan menikmati kopi sambil duduk berjam-jam. Tradisi kafe ini diakui UNESCO dan menjadi bagian penting identitas budaya Wina. Jadi, ringkasnya, budaya Austria adalah perpaduan kesenian tinggi dan tradisi rakyat. Dari konser orkestra megah, kafe intelektual, kuliner lezat, hingga festival pedesaan yang penuh warna, Austria mengajarkan bagaimana seni dan kebersamaan bisa menjadi cara hidup. Para pelajar, kalau kita bicara tentang Austria, maka kita juga akan menyentuh bagaimana negara ini berdiri dengan sistem politiknya. Austria adalah sebuah republik federal dengan sistem demokrasi parlementer, artinya kekuasaan dijalankan oleh parlemen dan presiden sebagai kepala negara. Namun, peran presiden di Austria lebih banyak bersifat simbolis. Sementara Perdana Menteri atau Kanselir Federal lah yang memiliki kekuatan utama dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Austria juga terdiri dari 9 negara bagian atau Bundesländer, yang masing-masing memiliki otonomi dalam beberapa kebijakan lokal. Dalam hal diplomasi, Austria punya posisi unik. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Austria memilih jalan netralitas permanen. Sebuah keputusan yang membuatnya tidak masuk ke dalam NATO, tetapi tetap menjalin kerjasama erat dengan Uni Eropa. Status netral ini justru menjadikan Austria sebagai tuan rumah penting untuk diplomasi internasional. Misalnya, di ibu kota Wina, terdapat markas PBB, IAEA, Badan Energi Atom Internasional, OPEC, dan berbagai organisasi dunia lain. Hal ini membuat Austria sering disebut sebagai salah satu pusat diplomasi global, tempat perundingan dan dialog antar negara berlangsung. Kalau bicara ekonomi, Austria adalah salah satu negara paling stabil dan makmur di Eropa. Ekonominya sangat kuat di bidang industri manufaktur, pariwisata, energi, serta perbankan. Industri otomotif dan mesin, produk kimia, hingga sektor farmasi menjadi tulang punggung ekspor Austria. Selain itu, Austria juga punya daya tarik besar dalam sektor pariwisata, terutama dengan pegunungan Alpen yang mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahun. Dari sisi sumber daya, meskipun Austria tidak kaya minyak atau gas, negara ini berhasil membangun energi terbarukan seperti tenaga air yang cukup besar, mengingat banyaknya sungai dan danau di wilayahnya. Austria juga dikenal dengan standar hidup yang tinggi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial sangat terjamin. Kota Wina bahkan berulang kali dinobatkan sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia, karena kebersihan, keamanan, hingga fasilitas publik yang luar biasa. Negara ini ingin terus menjaga posisinya sebagai jembatan antara Eropa Barat dan Eropa Timur, sekaligus memperkuat peranannya sebagai pusat dialog internasional. Austria juga menaruh perhatian besar pada isu-isu masa depan seperti energi hijau, perubahan iklim, serta keberlanjutan pariwisata. Dengan netralitas yang dijunjung tinggi, Austria ingin tetap menjadi tempat di mana negara-negara bisa berdialog, bahkan di tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Jadi, Austria bukan hanya negara kecil di tengah Eropa, melainkan negara dengan pengaruh besar dalam hal diplomasi, ekonomi stabil, dan visi masa depan yang jelas.
Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Kita sudah sampai di akhir perjalanan kita mengenal Austria, sebuah negara kecil di jantung Eropa, namun penuh dengan pesona yang luar biasa. Dari geografi yang menakjubkan dengan pegunungan Alpen yang menjulang, hingga sejarah panjang sebagai pusat kekuasaan Kekaisaran Habsburg. Dari budaya musik klasik yang melahirkan maestro seperti Mozart dan Strauss, hingga kuliner khas seperti schnitzel dan Apfelstrudel yang melegenda. Austria juga memiliki wajah politik yang stabil, ekonomi yang kuat, serta diplomasi yang aktif di panggung dunia. Semua ini menjadikan Austria bukan hanya sekadar negara, tapi juga simbol bagaimana sebuah bangsa kecil bisa memberikan pengaruh besar dalam sejarah, budaya, hingga dunia modern. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Austria? Bahwa ukuran sebuah negara tidak selalu menentukan besarnya peran, karena dengan kebijaksanaan, inovasi, dan cinta pada budaya, sebuah bangsa bisa tetap berpengaruh dan dihormati dunia. Semoga penjelasan kali ini bisa membuka wawasan kalian tentang Jerman, sebuah negeri yang penuh nilai, pelajaran, dan inspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jerman bersama Murid Geo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita masih akan menjelajahi negara-negara lain dengan semangat belajar yang sama. Sampai jumpa di episode Murid Geo berikutnya, dan seperti biasa, kenali, cintai, dan jelajahi dunia.